Apa kabar? Halo. Selamat pagi bagi Anda yang sedang mengikuti ibadah yang ada di sini di Storehouse, terutama juga Anda yang ada di rumah. Yang pada pagi hari ini mereka atau Anda mengikuti ibadah melalui Facebook. Menyapa juga Anda yang mengikuti ibadah di sore hari melalui YouTube ataupun First Media. Kita percaya bahwa tidak ada satupun yang kebetulan. Kalaupun Anda merasa bahwa Anda sekarang ini sedang secara kebetulan ada scrolling, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang menata langkah kaki atau tangan-tangan jempol-jempol kita, saudara ya. Oleh karena itu, dimanapun saudara berada, saya menyapa Anda. Saya tahu ada banyak orang-orang, kalau tadi saya lihat di sini, ada orang-orang yang dari Indonesia, dari Jakarta, dari Bandung, dari Semarang, dari Manado. Cukup banyak juga ya keluarga-keluarga dari Manado. Terus bahkan tadi saya lihat bahkan sampai di Melbourne, di Australia. Dan saya tahu ada seorang teman baik dari Vancouver, dari Kanada lagi menyaksikan mengikuti ibadah ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita percaya, bahkan kita tahu bahwa dari benua Eropa, saudara, walaupun sekarang secara fisik kita jarang atau sangat sukar untuk bertemu, tetapi ini merupakan suatu kesempatan yang baik. Firman Tuhan sudah menuliskan bahwa kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita, ini bahkan menjadi kekuatan. Sekarang kita punya gereja di seluruh penjuru bumi. Seluruh rumah kita sekarang menjadi rumahnya Tuhan, di mana firman Tuhan dengan dapat bebas merdeka kita dapat terima dan dikhotbahkan. Ayo kita sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah yang sudah kami persiapkan berjudul Guard Your Heart atau jagai hatimu. Kita masih di tema besar bulan ini yaitu Emotional Health Series. Jadi kita masih belajar serian tentang kesehatan emosi kita ya. Kenapa perlu untuk kita menjaga kesehatan emosi kita? Karena apalagi di masa-masa pandemik seperti sekarang ini kita di rumah aja ya, banyak di antara kita yang bawaannya kudu marah ya kan, dikit-dikit uring-uringan. Nah, karena itu kita perlu menjagai kesehatan emosi kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjagai hati kita. Kita lihat firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama, di screen sudah ada, yang menyaksikan di rumah juga boleh baca bersama-sama dengan kami ya. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Ya. Satu pertanyaan buat kita semua hari ini adalah bagaimana kabar Anda? Ya. Right. Bagaimana kabar dari jemaat yang ada di Storehouse? Luar biasa, baik-baik saja, jawaban yang klise saudara. Tapi kalau benar-benar ditanya bagaimana keadaanmu hari ini? Yeah. Berapa banyak di antara kita yang berani jujur untuk membicarakan apa yang ada di dalam isi hati kita. Buat Anda yang menonton di siaran live kami, boleh meninggalkan di kolom komentar bagaimana kabar Anda. Kalau ada yang sakit, bilang saya sedang sakit, maka tim doa kami akan segera berdoa bagi Anda. Kalau ada di antara Anda yang merasa gundah gulana atau gelisah hatimu, kamu boleh tuliskan juga di kolom komentar. Tim konseling dan doa kami siap untuk berdoa buat saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara jemaat sekalian, kita tahu bahwa COVID-19 ini mempunyai dampak negatif yang sangat besar ya. Dari sejak berbulan-bulan yang lalu saudara, banyak daripada kita shock, tiba-tiba kita nggak bisa kemana-mana. Kemudian berhati-hati karena sekarang ini katanya new normal saudara. Di seluruh penjuru dunia kalau kita baca artikel atau kita lihat siaran televisi, ada orang-orang yang kemudian pada waktu keluar rumah mereka kalap saudara ya. Udah lama nggak ketemu dengan teman, udah lama nggak makan di restoran, kemudian udah lama nggak ketemu dengan orang tua atau kakak adik saudara, sehingga mereka main serobot gitu aja. Kemudian mungkin main peluk saudara, mungkin cari makan di sembarang tempat saudara. Kemudian akibatnya tidak sedikit daripada orang-orang itu yang sudah berbulan-bulan, selama 3 bulan atau bahkan 4 bulan saudara, mereka harus dipaksa untuk mengurung diri di rumah. Tetapi tiba-tiba kemudian sekarang malah kena.
Nah makanya kita mesti berhati-hati. Nah tetapi at the same time firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak boleh hidup di dalam ketakutan. Yeah. Nah makanya itu tadi kami katakan perlu untuk menjadi jujur. Perlu keberanian untuk kita jujur. Nah saudara kalau kita bisa mengungkapkan perasaan terdalam kehidupan kita, maka beban daripada jiwa kita ini akan tersalurkan. Karena that's the way we were built. Dengan cara demikian Tuhan sudah mendesain kehidupan kita supaya beban ini nggak kita tanggung sendirian. Makanya diberkatilah Bapak Ibu sekalian kalau saudara masih bisa pergi ke gereja secara fisik, hybrid seperti ini. Ataupun kalau tidak, pada waktu saudara bisa mengikuti ibadah online saudara, jangan tinggalkan ibadah. Karena ini penting banget esensinya. Ibadah adalah salah satu esensi yang orang-orang atau anak-anak Tuhan perlu jalani pada hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah kalau misalnya ada yang tanya bagaimana kabar Pak Daniel? Well, kabar saya kadang-kadang perasaannya up and down. Oke. Gitu ya. Kadang-kadang misalnya contoh, belum bisa ketemu dengan orang tua saya selama beberapa bulan tuh. Terakhir kali ketemu dengan papa mama saya itu bulan Maret. Kalau nggak salah 15, tanggal 16. Tanggal 16 setelah Anniversary, second ya. anniversary daripada Anugerah Church. Dan masih bisa belum ketemu, mau ke sana pun kayaknya masih bukan masalah nggak mau. Tetapi masih menjaga perasaan saudara ya. Dan kemudian pelayanan-pelayanan juga ada banyak yang dimulai, ada hal-hal baru yang cukup menarik. Kita bisa memperbaiki church online kita. Tentunya dengan hal ini satu achievement dan saya berterima kasih sekali atas tim yang selama ini sudah mensupport. Baik yang ada di depan kamera, ada tim and praise and worship tadi semakin lama semakin membaik ya. Yeay. Betul nggak? Ada amin nggak? Kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim and praise and worship. Tetapi nggak bisa dilupakan juga orang-orang di belakang kamera, saudara ya. Orang-orang di tim multimedia, orang-orang di balik layar yang mungkin Anda nggak pernah ketemu dengan orang-orangnya. Karena mereka bekerja sangat keras banget. Kita berikan tepuk tangan juga. Jadi ada perasaan senang, ada perasaan bangga, anxiety juga ya. Aduh ini nanti church online-nya gimana nih, audionya gimana nih, internetnya gimana. Ya. Tetapi ada juga pelayanan-pelayanan yang pada saat ini nggak bisa dilakukan. Pelayanan-pelayanan misi, saya nggak bisa pergi ke banyak tempat. Biasanya saya nggak bisa diam di rumah saudara ya. Weekdays itu harus pergi ke luar pulau, traveling. Dalam negeri, luar pulau, ke desa, ke kota. Tetapi sekarang harus lockdown saudara. Jadwal-jadwal dibatalkan, tetapi at the same time kami dapat menikmati hari-hari kami di rumah. Dan puji Tuhan, makanya tadi saya katakan perasaan saya up and down. Oke. Ya puji Tuhan, ini Oke. honest opinion. Berapa banyak yang di antara Anda yang Honest answer. merasakan hal yang sama seperti saya. Kalau ada di Storehouse angkat tangan. Kalau Anda ada di rumah, Anda boleh ketikkan, yuk kita jadi jujur. Karena kejujuran itu awal daripada pemulihan pada hari-hari ini. Puji Haleluya. Tuhan. Kok nggak ada yang nanya saya kabarnya gimana Oh, ya? Puji bagaimana Tuhan. kabar kamu? Ani? Kabar saya baik-baik saja, Ya. cuman memang saya merasa kangen banget sama putri kami Angeline ya, karena sudah 4 bulan lebih nggak bisa ketemu sama dia. Untungnya terakhir waktu bulan 2 ya, sebelum kami Waktu Chinese New Year anniversary pernikahan ya. Kami pergi ke Bali, sebelum pergi ke Bali kami mampir ke Singapura dulu sambil Oh, ngurus iya. komputer yang rusak. Nah Yes. pada saat itulah 1 hari doang saudara. Mungkin orang merasa aneh banget ya, kayak orang kaya aja pergi ke Singapura 1 hari doang gitu kan saudara ya. Ngurus komputer sambil ketemu anak. Tapi mana kita tahu bahwa itu adalah kesempatan terakhir yang bisa kita ketemu That's sampai dengan pandemik ini akan berakhir. Angel, we love you, we miss Yes, you. we miss you. Oke, nah saudara sekarang masuk ke poin yang pertama, guard your heart. Poinnya yang pertama juga guard your heart Yes. ya. Jagai hatimu. Saudara penting banget untuk kita menjagai hati kita. Karena kalau tidak di rumah aja kita bisa marah sama orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa frustrasi dengan keadaan tapi pelampiasannya itu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, orang tua. Ya kita akan ngomel-ngomel terus panjang hari. Saudara banyak sekali di antara kita yang sudah di rumah melihat kekerasan, kemarahan yang diakibatkan oleh kekecewaan, keputusasaan ya kan, atau sumpah serapah sudah mulai terucapkan di mulutmu. Hal-hal yang tidak baik ini semua ternyata disebabkan karena orang itu gagal untuk menjaga hatinya. Right. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi yang kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudara, jadi kita tuh harus waspada bukan cuma terhadap virus corona. Kita harus waspada bukan cuma pakai masker, pakai face shield kalau mau keluar rumah. Tapi lebih daripada itu Alkitab mengajarkan pada kita, jagai hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena kalau kita tidak waspada menjagai hati kita, maka yang terpancar keluar dari mulut kita, dari kehidupan kita, perilaku kita, itu bukan terpancar kehidupan, saudara. Ada Yes. amin. Ya, jadi penting banget untuk kita menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan. Apalagi saudara, kita lihat anak-anak kita itu mereka akan meniru teladan yang kita berikan. Mereka melihat bagaimana kita merespon ketika kita berada di dalam tekanan, dan itu akan menjadi pattern mereka, menjadi patron mereka. Besok kalau mereka dewasa dan mengalami tekanan yang sama, mereka akan bertingkah laku seperti kita. Yes. Kalau mereka melihat papa mamanya di rumah ketika under pressure, terus marah-marah, sumpah serapah. Besok kalau anak-anakmu besar, mereka juga tidak jauh-jauh dari situ. Karena That's right. mereka melihat contoh setiap hari yang ditunjukkan di depan mata mereka. Dan kita nggak mau kan mempunyai keturunan yang seperti itu. Kita mau punya keturunan yang baik-baik, yang melayani Tuhan, takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Benar saudara? Yes. Mulai dari diri kita, memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Yang mau katakan Amin. amin. Yang mau Yes. ketikan amin. Haleluya. Puji Saudara, Tuhan. kita perlu tahu juga dan perlu ingat bahwa setiap daripada kita tidak ada satupun yang terlewatkan. Kita ini sedang menulis sejarah. Saudara, sejarah yang terjadi seperti ini yang seperti saudara sering dengar atau mungkin pernah tahu, pernah baca artikel. Ini terjadi 100 tahun yang silam. Dan bahkan mungkin 100 tahun yang lalu kalau ada yang masih hidup mungkin mereka juga nggak ingat tuh. Karena mereka pasti masih sangat kecil banget, mungkin masih bayi saudara. So you guys and I and we are all, kita lagi menulis satu sejarah. Saudara, kalau kita Tuhan izinkan masih hidup sampai 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke depan, maka kita akan menjadi saksi daripada sejarah itu dan kemudian kita pada waktu tengok balik, kilas balik ke masa sekarang ini saudara ya, apa kira-kira yang akan menjadi dalam benak saudara? Jangan sampai kemudian terjadi satu penyesalan saudara ya. Karena penyesalan itu sangat gak enak banget. Makanya saudara tadi saya katakan sangat diberkati sekali pada waktu kita bisa ikut ibadah atau church online seperti ini. Karena itu maknanya sangat dalam sekali. Kita dapat diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga perasaan-perasaan kalut, galau saudara ya. Gak enak atau kerugian atau bahkan kekurangan, kesakitan ini bisa digantikan dengan firman Tuhan yang hidup. Nah kemudian yang kedua, kita perlu yang namanya komunitas orang-orang benar. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Anda meluangkan waktumu, karena tadi kami sudah katakan berkali-kali, saudara perlu mempunyai kehidupan sosial. Tuhan mendesain kita supaya kita ini berinteraksi, katakan berinteraksi saudara. Ya. Nah kalau pada waktu kita lockdown kemudian kita memilih hanya untuk berinteraksi secara pasif dengan nonton TV, nonton film. Saya pribadi suka nonton TV, saya pribadi suka nonton film, tetapi kita nggak bisa curhat. Karena kalau kita curhat ke mereka, mereka toh nggak respon ke kita. Betul nggak saudara? Anak saya pada hari-hari ini suka nonton YouTube yang nonton orang main game itu, saudara ya. Tetapi saya katakan pagi hari ini sebelum kami berangkat ke gereja, saudara, saya katakan kepada dia, these people will not even care about you. Kamu hidup, kamu mati, kamu sakit, kamu miskin, kamu kaya, they don't care about you karena mereka nggak kenal kamu. Apalagi kalau kita nonton film-film atau misalnya drama-drama Korea atau soap opera lainnya, saudara ya. It's just only one side. Pada saat bersamaan kita memang betul gak bisa dipungkiri kita mendapatkan sukacita. Ada hormon-hormon endorfin yang terciptakan pada waktu kita tertawa atau kita menangis. But we need real people. Katakan I need real people. I need real people. Ketikan saudara, saya perlu bertemu dengan orang-orang hidup yang nyata. Nah makanya saudara di ACS kita punya komsel. Nah saya mau menceritakan sedikit tentang komsel saudara ya. Ada komsel-komsel ria di tempat ini. Yuk keluarkan fotonya. Komsel Selasa. Yang ada fotonya ada di layar. Anda harus tepuk tangan dong. Katakan itu gua tuh, itu gua tuh, itu gua tuh. Saudara ya kita tunjukkan supaya orang-orang yang gak datang ikut kebaktian pada hari ini mereka bisa tahu bahwa we mention you gitu ya. Nah saudara setiap komsel, nah kalau yang ada di komsel kami itu komsel hari Selasa saudara ya. Kita akan membicarakan tentang apa yang firman Tuhan beritakan pada hari Minggu. Supaya kita berinteraksi. Saudara pada waktu awal-awal ada orang-orang yang baru. Mereka merasa ilfil banget. Pada waktu mereka merasa kenapa saya harus menceritakan tentang permasalahan saya. Ada kalau salah ngomong suaminya ngamuk, istrinya ngamuk saudara. Sehingga kami harus buat peraturan kalau ada yang sifatnya sensitif. Jangan diomongin di umum langsung DM ke kami, ke Daniel ataupun Debbie. Sehingga kami bisa tackle, handle secara pribadi atau ke ketua komsel.
Tetapi saudara, setelah 1 bulan, saudara yang asalnya malu-malu, jadinya malu-maluin saudara. Ya, jadi kita ketawa-ketawa, kita bisa menjadi hidup. Ini adalah Komsel Youth kami. Go ahead, you can tell about them. Nah, Komsel Youth juga saudara ya terdiri dari banyak mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah, tapi juga ada beberapa yang sudah menjadi profesional dan dipimpin oleh Pak Kus nih ya sebagai pembimbingnya, begitu saudara ya. Jadi buat anak-anak mahasiswa pun masa sekarang ini masa yang tidak mudah, jadi mereka pun perlu punya komunitas yang positif, yang mendorong mereka, yang support mereka, kamu pasti bisa, ayo kamu pasti bisa ya. Saya masih ingat deh, saudara. kalau waktu dulu kita kecil nonton TV, ada namanya yang tukang guru gambar itu siapa namanya, pakai topi, pakai kumis itu. Masih ingat nggak? Pak Tino Sidin. Nah kalau Komsel Youth ini ada Pak Kus Sidin saudara ya. Ia akan bisa menghibur kita dan dia akan pasti berkata bagus gitu saudara ya, puji Tuhan. Makanya anak-anak youth kita ikut Komsel juga. Ya, tapi bukan itu aja, ada juga Komsel Minggu yang mana usianya memang kebanyakan lebih senior saudara ya. Dan kadang juga bisa disebut Komsel Umas ini saudara ya. Di mana oma-oma dan opa-opa tergabung di sana saudara ya. Dan ini juga nggak kalah hebohnya loh, rame saudara. Ya, mereka juga banyak bercanda, saling sharing. Nah, dengan cara seperti inilah kalau kita punya komunitas yang positif, kita itu bisa bersama-sama melewati pandemik ini dengan baik. Kita akan keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Ketikkan di kolom komentar, aku akan keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Yes, bukan cuma itu saja saudara, bahkan selama mulai bulan April minggu pertama sampai dengan sekarang kami sudah menyelenggarakan kelas anugerah discipleship courses. Ada kelas namanya ADC saudara. Kita udah melewati kelas salvation supaya kita dikokohkan ulang saudara. Mengerti tentang bagaimana keselamatan itu. Apakah kita akan kehilangan keselamatan atau tidak. Itu yang pertama, itu salvation. Yang kedua, kita berbicara tentang Holy Spirit saudara. Kita tahu bahwa sekarang ini era daripada Roh Kudus. Kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita nggak hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita saja. Kemudian yang sekarang kita lagi masuki yaitu kelas karakter and attitude. Keren banget saudara ya. Jadi dengan cara seperti ini kita meluangkan waktu kita yang begitu panjang saudara dengan hal-hal yang positif. Nah saya mau cerita sedikit tentang Komsel saudara. Daniel dan Debbie pada waktu tahun 1998 itu lama banget ya. Itu banyak daripada teman-teman yang mungkin masih kecil. Tapi puji Tuhan saudara. Waktu itu kan baru lulus kuliah saudara. Dan pada waktu kami lulus kuliah terkena krisis. Kita tidak menyangka bahwa ada krisis moneter saudara yang begitu besar. Dan kemudian waktu itu kita baru menikah. Kami baru mulai satu bisnis yang baru. Dan kami terkena krisis yang sangat hebat saudara. Semua pembelajaran kuliah yang kami belajar jauh-jauh. Saya di sekolah di Kanada, Debbie kuliah di Amerika saudara. Itu nggak ada yang bisa hampir terpakai dengan baik. Kami cukup frustasi. Bahkan saudara yang namanya duit itu kami nggak punya banyak gitu. Nah kemudian pada saat itu saya ngomong sama Debbie, untungnya kami sudah terima Tuhan. Saya bilang sama Debbie, kalau udah seperti ini kita nggak bisa ngikutin teman-teman tuh. Mereka bisa ke night club, bisa ke diskotik, mereka bisa makan mewah. Kita nggak bisa, kita nggak punya cukup kekuatan. Kita cari Tuhan aja yuk. Saudara akhirnya kami cari Tuhan dan kemudian kami mulai tertanam di sebuah gereja lokal. Dan kemudian akhirnya dikenalkan kepada Komsel. Kemudian kami daripada kita bengong, gak bisa ngapa-ngapain, habis pulang kerja. Kami ingat saudara, waktu itu hari Senin Komselnya, saudara ya. Nah kemudian kami mulai tertanam di Komsel hari Senin itu saudara. Setiap hari Senin kami akan ikut Komsel. Guess what? Selama 3 tahun ke depan, Tuhan pakai hal-hal yang sederhana itu kemudian untuk bahkan membentuk kami saudara, menata ulang kehidupan kami. Sampai akhirnya di tahun ke-7. Daripada kehidupan pernikahan kami menerima panggilan Tuhan yang besar. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk menerima panggilan itu dan kami memuliakan Tuhan dengan melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan memberikan panggilan kepada kehidupan saudara? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan mau pakai saudara untuk hal-hal yang besar? Amen. Tidak selalu harus menjadi hamba Tuhan full time waktu seperti kami. Mungkin aja di dalam dunia bisnis Tuhan mau pakai saudara. Mungkin aja dalam hal-hal yang aneh atau yang keren-keren Tuhan mau pakai saudara. Karena yang namanya panggilan itu tidak terbatas hanya di dalam gereja saja. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada satu statement bahasa Inggris yang bilang, show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan kepada saya teman-temanmu dan saya bisa menunjukkan padamu masa depanmu seperti apa. Teman-teman itu sangat penting. Saudara, tahukah Anda bahwa kalau yang namanya anggota keluarga itu adalah keluarga yang Tuhan pilihkan buat dirimu. Tapi kalau yang namanya teman-teman, sahabat, mereka adalah keluarga yang engkau pilih untuk dirimu. Pilih teman-teman yang baik,
Pilih teman-teman yang positif supaya tidak salah jalanmu. Ya, karena mereka akan memberikan pengaruh kepadamu. Jadi kalau ada di antara saudara yang menonton hari ini, belum tertanam di satu gereja lokal, belum mempunyai komunitas sel seperti yang tadi kami ceritakan, pastikan Anda akan mencari dan tertanam di sana. Karena kami semua merasakan bedanya ya. Kalau misalnya hari Selasa, setiap Selasa itu bisa ketawa-ketawa, ya bisa mendengarkan masalah orang lain dan juga memberi nasihat. Dan dengan itu kami juga belajar dari pengalaman orang lain, saling belajar, saling menegur, saling mengingatkan. Ya, jadi kita bertumbuh bersama-sama sangat penting, saudara. Itu poin yang pertama, guard your heart atau jagai hatimu. Ya, nah saudara, kita bisa menjaga hati kita pada saat kita menjaga mata kita. Nah ini poin yang kedua, guard your eyes. Ya, saudara. Apa yang matamu selalu lihat dan baca, ini akan mempengaruhi hidupmu. Saudara, kita masih ingat kisah Daud. Daud itu sebelum jadi raja, dia sangat menjaga hatinya. Bagaimana meskipun dia dipersekusi, dianiaya oleh papa mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul, ya saudara ya. Bagaimana ketika dia dibenci oleh Saul, mau dibunuh sama Saul, dia menjaga hatinya. Dia punya kesempatan loh untuk membunuh papa mertuanya itu ketika papa mertuanya lengah, tapi tidak dia lakukan. Dan kesempatan itu datang bukan cuma sekali, 2 kali, dan 2 kali dia tidak lakukan. Karena dia berhasil untuk menjaga hatinya, maka dia juga melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Amin saudara. Tapi ada satu kali saudara, bagaimana ketika dia tidak menjaga matanya, maka dia pun jatuh saudara ya. Seperti dikatakan oleh Amsal pasal yang keempat, ayat 23 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudara, sangat penting untuk kita menjaga mata kita. Apa yang kita lihat? Karena itu mempengaruhi kondisi hati kita. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa jendela daripada jiwa. Bulan ini kami lagi berbicara tentang emotional health series. Jiwa ini sangat penting saudara ya, kita nggak bisa sepelekan kondisi kejiwaan kita. Dan kita tahu juga bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa jendela daripada jiwa kita adalah mata kita dan juga telinga kita. Makanya sangat penting sekali hari-hari ini apa yang saudara lihat. Mungkin Anda bertanya, boleh nggak saya nonton misalnya drama-drama tadi? Oh boleh, nggak apa-apa, it's okay. Tetapi apa yang menjadi penyeimbangnya? Sudahkah saudara juga mengisi atau memberikan proporsi yang tepat, konteks yang tepat dengan firman Tuhan? Atau dengan hal-hal yang rohani, saudara? Dengan pekerjaanmu misalnya. Apakah hari-hari ini saudara suka menyerah, saudara ya? Nah, bagaimana dengan apa yang kau dengar? Karena apa yang saudara lihat dengan mata, apa yang saudara dengar dengan telinga, itu akan menjadi benih yang masuk dalam hati. Nah, tepat pada waktu kesudahannya sudah tiba, ini akan engkau ucapkan. Dan pada waktu engkau ucapkan, saudara, tahukah Anda bahwa ucapan mulutmu itu akan menjadi benih yang akan kau tabur untuk kehidupanmu. Dan kita mesti tahu nih bahwa hidup kita adalah sebuah tanah. Katakan hidupku adalah sebuah tanah. Saudara yang mengikuti di rumah, saudara boleh ketikkan hidup saya adalah sebuah tanah. Maksudnya tanah itu apa, saudara ya? Kita tahu kalau ada orang yang kalau kita baca dalam firman Tuhan dulu nih. Tuhan menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya dari debu tanah, betul enggak? Kalau ada orang meninggal, saudara, seorang hamba Tuhan akan mengatakan, kembalilah kamu dari debu menjadi debu, tanah menjadi tanah, saudara. Karena kita tanah. Nah makanya itu perkataan kita ini adalah benih yang tidak kelihatan. Karena Tuhan yang menciptakan kita dengan bersabda, maka sabdamu atau kata-katamu itu adalah benih yang sangat penting untuk membuahi tanahmu itu, saudara. Sehingga kalau engkau mengatakan hal-hal yang terus nggak ada artinya, yang in vain, yang terus negatif, yang terus tidak memuliakan Tuhan, yang terjadi adalah maka hidupmu nanti your future and even your destiny akan menjadi seperti apa yang kau utarakan. So berhati-hati dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengarkan, apa yang saudara ucapkan. Karena kita tahu saudara ya, firman Tuhan dalam Matius 5:28 sampai dengan ayat 29, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi pada waktu kita melihat ada hal-hal yang tidak baik. Kalau dalam perjanjian lama berzina itu artinya maaf nih, bersetubuh secara fisik. Tetapi dalam perjanjian baru, orang kira itu lebih gampang. Enggak saudara, Tuhan Yesus menaikkan standarnya. Bahkan sekarang kalau kita melihat dan kita bernafsu, melihat perempuan, melihat laki-laki atau melihat sesama jenis
dan bernafsu saudara, itu sudah bersinah. Yang percaya katakan amin. Maka Tuhan Yesus berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Apakah berarti kita harus mencungkil mata kita? Tentu tidak, saudara. Makanya Tuhan Yesus mengartikan ini, matamu memainkan peran yang sangat besar untuk engkau mencapai destinasimu. Percayalah Bapak Ibu sekalian, waktunya sekarang kita menjaga mata kita. Katakan, saya mau jaga mata. Haleluya. 4 bulan sudah selama kita menjalani pandemi COVID-19 ini, apa saja yang sudah saudara lihat? Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Tapi hari ini biarlah firman ini menjadi peringatan buat kita untuk menjagai mata kita, apa yang kita lihat. Sebab Bapa di surga melihat semuanya itu saudara ya. Sekarang kita lanjut saudara ya. Dengan balik ke kisah Daud. Jadi Daud itu berhasil menjaga hatinya tentang masalah papa mertuanya. Tapi suatu saat ketika Daud sudah menjadi raja dan semuanya sudah nyaman, dia perang itu selalu menang saudara. Suatu hari dia bilang, gua males lah pergi perang, biar sudah panglima-panglima aja yang berangkat. Dia di istana sendirian saudara, nganggur ya kan saudara. Terus dia melihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Padahal pasti jaraknya kan jauh, gak mungkin istana itu deket-deket sama rumah orang biasa gitu saudara. Rupanya dia hari itu punya mata bionik saudara ya, bisa Superman. melihat ya mata Superman, bisa melihat jauh gitu saudara, jauh ke depan tapi salah arah gitu saudara ya. Nah saudara, dia melihat wanita yang sedang mandi, kok bisa-bisanya dia tuh dari sotoh istana, jadi di paling puncak istana gitu melihat ke bawah orang mandi, wih cantik, kok bisa tahu cantik dari mana, wong jauh loh saudara ya. Nah saudara, Daud pada saat gagal menjaga matanya, maka Daud pun gagal menjaga hatinya. Langsung dia bernafsu atas wanita itu, dipanggil ke istana, dia tidurin wanita itu. Setelah itu dia tahu kalau wanita ini adalah istri dari serdadunya. Lalu dia membuat satu skema ya, ketika tahu bahwa kemudian wanita ini hamil, wah langsung serdadunya dipanggil pulang, dia mau menutupi kesalahannya, dipanggil pulang supaya tidur sama istrinya supaya nggak ketahuan kalau itu anak dia hasil zina gitu saudara ya. Tapi ternyata serdadunya ini setia banget, enggak tuanku raja, aku nggak akan pulang ke rumah dan bersenang-senang dengan istriku selama teman-temanku yang lain masih berjuang di medan perang. Tidak benar itu paduka raja. Wah, stres Daud dikatain seperti itu. Ternyata Uria ini setia banget gitu saudara ya. Maka Daud membuat skema yang lain lagi. Dia dikirim balik ke medan perang. Tapi dengan surat satu catatan. Bunuh. Nanti kalau menyerbu musuh, tinggalkan. dia yang paling depan, jangan ditolong. Jadi biar dia mati gitu saudara ya. Bagaimana saudara lihat, hanya karena Daud tidak menjaga matanya, maka yang terjadi dia juga gagal menjaga hatinya. Dari perzinahan, dosa yang satu, kepada dosa lain yang lebih besar, yaitu membunuh sesamanya. Ya saudara, tapi memang Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Daud diampuni oleh Tuhan, ada konsekuensi dosa, bagaimana anak yang dikandung oleh Batsheba itu meninggal dunia saudara ya. Tapi setelah itu Tuhan juga memulihkan, dikasih Salomo yang kemudian meneruskan tahta Daud gitu saudara ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita mesti berhati-hati. Berhati-hatilah pada waktu engkau dalam dua kondisi kehidupan ini saudara. Mau tahu apa itu saudara? Yang pertama yaitu at the lowest point of your life. Pada waktu engkau ada di bawah titik terendah dalam kehidupanmu, saudara harus berhati-hati. Karena apa saudara? Karena pada saat itu biasanya kebanyakan manusia matanya akan gelap. Dan kemudian saudara, karena mereka akan berkata, I have nothing anymore to lose. Kalau misalnya sampai membunuh pun aku akan lakukan, mencuri, merampok, korupsi pun akan aku lakukan saudara. Demi misalnya menolong seseorang, menolong keluarganya saudara, karena sudah kepepet banget. So be very very careful kalau hari-hari ini di dalam kehidupan saudara, you are at the very lowest point of your life. Karena kalau saudara gagal untuk menjaga hati, saudara akan hancur binasa. Yang kedua, berhati-hati pada waktu engkau mencapai posisi yang tertinggi dalam kehidupan saudara ya. Jadi ada posisi terendah, ada posisi yang tertinggi. Karena pada waktu engkau sampai di posisi yang tertinggi seperti Daud, berhati-hati karena biasanya orang akan segan dengan saudara, orang gak berani negur saudara, apalagi kalau saudara merasa bahwa engkau mempunyai absolute power. Saudara bisa merasa I am even better than God.
Saya bisa lebih baik tanpa Tuhan. Saudara akan mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi orang lain untuk kepentingan saudara. Saudara akan menjadi orang yang begitu jahat hatinya. Dan pada saat itu saudara ternyata saudara orang-orang seperti ini. Bahkan seperti Lucifer saudara ya. Dia jatuh dari titik ketinggian yang sangat dalam sekali. Berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saudara, kita mesti mengerti bahwa Daud memang berhasil untuk menjaga hatinya pada waktu dianiaya oleh orang tuanya. Tetapi dia gagal untuk menjaga matanya sehingga dia membunuh orang yang paling saudara setia kepada dia. Kita tahu pada hari-hari ini ada banyak sekali permasalahan prahara rumah tangga, menantu, mertua, betul enggak ya saudara ya? Yang terus lebih seru daripada Tom and Jerry, saudara. Lebih seru daripada drakor manapun juga. Nah, makanya kita perlu menjadi orang yang bijak. Nah, jawabannya apa nih, saudara? Kalau kebetulan kami tahu, saudara, ada beberapa orang yang tanpa disengaja, saudara, kemudian menjadi lockdown satu rumah dengan mertua, dengan menantunya, dan berbulan-bulan mereka nggak bisa pisah, saudara. So, pesan dan nasihat kami adalah belajarlah untuk menghormati space satu dengan yang lain. Saudara, kalau misalnya menantumu misalnya berkata, iya nanti saya akan lakukan. Atau udah deh kita pause dulu. Saudara, jangan sampai kita kejar terus. Atau kalau anakmu saudara minta sesuatu. Atau kalau misalnya istrimu atau suamimu. Hargai space mereka. Kadang-kadang kita perlu mundur untuk berdiam diri. Izinkan mereka di dalam misalnya di kamar mandi mereka, saudara di atas tahta mereka. Untuk mereka misalnya punya me time, izinin dulu. Mungkin perlu rilis saudara dari perutnya atau mungkin dari pikirannya. Saudara di atas tahtanya tadi, izinkan 10 menit atau 30 menit lebih lama misalnya. Tahtanya WC ya. Ya, that's the throne right saudara ya. Tahta kita di rumah kan saudara ya. Nah jadi izinkan, berikan satu space karena di sana itu mungkin aja at the lowest point pada waktu itu Tuhan lagi berbicara sesuatu. Sehingga pada waktu sudah rilisnya selesai, saudara dia udah cuci muka, kemudian dia bisa bertemu lagi dengan suaminya, dengan istrinya, dengan menantunya, dengan mertuanya saudara ya. Kita saling belajar menghargai. Jangan lupakan kebaikan orang lain karena adanya ketidakbaikan yang saudara alami pada hari-hari ini. Coba pikirkan sebelum saudara memutuskan atau merusak satu hubungan. Coba pikirkan, hal-hal baik apa? Pikirkan 5 hal yang terbaik yang orang itu pernah lakukan untuk saudara. Kemudian saudara pikirkan lagi, worth it enggak? Layak enggak kalau saya kehilangan hubungan ini? Kalau saya rusak hubungan antara mertua dan menantu, sahabat, orang tua dan anak, kakak ataupun adik. Kalau enggak worth it, saudara mulai sekarang belajarlah untuk meminta maaf dan belajarlah untuk membangun kembali hubungan itu from ashes to victory. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, lanjut dikit tentang hubungan menantu dengan mertua ya. Karena saya tahu ini banyak orang yang sedang menjerit ini. Bagaimana gitu saudara. Nah saudara kalau posisi Anda adalah mantu, saya juga mantu saudara. Pastikan bahwa kita itu treat your parents-in-law like your own parents ya. Jadi perlakukan mertuamu itu seperti orang tuamu sendiri. Right. Ya, kalau engkau memperlakukan mereka seperti orang tuamu sendiri, maka hubungan itu jadi lebih enak gitu saudara. Seringkali kita mungkin sebagai menantu ilfil sama mertua kita. Nah singkirkan dulu perasaan-perasaan ilfil. Dan ingat selalu bahwa kalau nggak ada mereka, nggak ada suami kita saudara. Yeah. Dengan itu kita akan mulai bisa menghargai dan That's mengucap right. syukur sama Tuhan gitu ya. Apalagi kalau dapat suami baik ya. Ini nggak tiba-tiba ada gitu loh ya. Maksudmu aku gitu. Iya. Wih, lumayan ya. GR. Puji Tuhan. Nah, jadi itu tapi karena juga didikan dari orang tuanya. Jadi kita juga patut mengucap syukur untuk apa yang sudah pernah dilakukan oleh mertua kita ketika mendidik suami kita dulu saudara ya. Nah tapi tidak bisa dipungkiri banyak mertua yang musuhi menantunya juga. Seperti Raja Saul memusuhi Daud tanpa alasan, tanpa sebab. Pokoknya gak suka aja gitu saudara ya. Nah saudara karena banyak mertua-mertua yang berpikir menantuku ini ya, dia mengambil anakku dari aku. Nah, mencuri, merampas atau apapun juga saudara. Merampok, oke. Dia itu yang merampok anakku dari aku. Dulu anakku gak seperti itu, sekarang beda. Gara-gara menantu sialan ini gitu kan saudara. Nah kalau Anda adalah mertua, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena itulah yang membunuh hubunganmu sendiri dengan menantumu, kemudian dengan anakmu juga. Ya, yang membuat things complicated. Tapi cara pandang yang benar adalah
Oh, anakku tidak diambil oleh menantuku, melainkan aku nambah anak ketika anakku menikah dengan menantuku. Jadi kalau sekarang ya kami berdua punya 2 orang anak, dua-duanya memang belum menikah. Tapi suatu saat kalau mereka menikah, cara pandang saya adalah saya tidak kehilangan anak. Tapi saya nambah anak ketika menantu-menantu itu masuk dalam kehidupan saya. Amin. Jadi dari 2 menjadi 4 anak saya, saudara, menjadi lebih banyak untuk diperhatikan, menjadi lebih banyak untuk bisa saling support, saudara. Itu akan membuat keluarga kita tuh kuat. Dan hubungan antara menantu dengan mertua itu juga akan kuat, saudara. Ya, mari kalau ada di antara Anda yang hari ini menyaksikan dan lagi punya permasalahan ini di rumah, pastikan bahwa Anda akan melakukan hal-hal yang tepat. Ya. Jagai hatimu, jagai matamu, ya berikan space yang cukup untuk mereka ya supaya tidak terlalu lu lagi bosan ngelihat dia terus gitu kan, saudara ya. Seperti itu tips dari kami. Haleluya. Masuk poin yang ketiga, guard your mouth. Tadi kami udah mention sedikit, saudara ya. Kenapa kita perlu menjaga mulut kita? Tadi sudah tekankan nih, bahwa setiap perkataan kita ini adalah benih. Sekali lagi katakan, perkataanku adalah benihku. Ya, saudara, hari-hari ini kami banyak ditawarin oleh teman-teman yang kenal kami, saudara, untuk belanja dari kebun mereka. Saudara, saya percaya kebun yang baik karena bibitnya harus baik. Tanahnya harus subur. Jadi tanah saudara bagaimana subur? Pastikan di masa-masa seperti ini saudara makan makanan yang benar. Saudara ya, kemarin malam saya sempat nimbang badan setelah 4 bulan gak timbang, saudara ya. Cukup mengejutkan, saudara ya. Berapa banyak yang terkejut melihat timbangan, saudara. Jangan sampai timbanganmu terkejut melihat saudara ya, saudara ya. Jadi saya cukup terkejut melihat timbangan saya, kamu terkejut gak? Terkejut, saudara ya. Jadi terkejut. Nah, saudara, itu caranya kita harus makan makanan yang benar. Nah, makanya saudara, untuk kita tahu ada hasil-hasil ladang atau hasil tanaman yang baik, tentunya diperlukan benih yang baik. Bagaimana dengan perkataanmu? Saudara, makanya saudara perlu, kalau kami sering rekam suara kami, apalagi kami khotbah, nanti kami akan pasti review. Tetapi yang saya maksudkan bukan pada waktu ada orang lihat saudara dan lihat saya. Tetapi pada waktu kita di rumah. Saudara, zaman dulu mungkin banyak orang nulis diari. Saudara ya. Dan kemudian mengungkapkan semua curhat perasaannya. Saudara, zaman sekarang mungkin udah gak terlalu in lagi menulis diari. Walaupun ada beberapa orang yang masih suka journaling atau buat diari. Kalau sekarang saudara nulis status. Yes. Jangan jadikan sosial mediamu sebagai tempat curhat saudara. Ini berbahaya banget. Tetapi lebih baik saudara punya voice note. Ya, jadi rekam suaramu pada waktu engkau ngamuk. Rekam saudara, jangan kan nanti malu. Ya itu lebih baik, berarti kalau saudara malu dengan suaramu, dengan amukanmu, berarti saudara bisa bayangkan, berarti benihmu itu rusak. Jangan sampai saudara masa depanmu rusak gara-gara ucapan mulutmu. Nah, kita tahu saudara di dalam Amsal 4:23 sampai 24 tadi mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-darik daripadamu. Dolak-dalik itu pelin-pelan yang gak punya satu kejelasan. Kalau saudara membaca, merenungkan firman Tuhan dengan benar. Makanya saudara, Tuhan Yesus mengatakan apa? Lukas 6 ayat 45. Lihat baik-baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini tadi yang kami katakan. Saudara, terus isi halmu dengan hatimu dengan hal-hal apapun itu. Kalau engkau tanam hal yang baik, tidak mungkin yang buruk keluar. Di masa-masa krisis sekalipun gak mungkin yang buruk akan keluar. Contohnya apa? Lihat ladang-ladang daripada teman-teman yang nawarin hasil produk pertanian kepada saudara. Selama musim pandemik ini pun ladang itu tetap menghasilkan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan saya mau ladang atau hidup saya menghasilkan buah kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, karena itu perhatikan ucapan mulutmu karena itu adalah benih yang ditabur di tanah hatimu, saudara. Sekarang poin yang keempat yaitu guard your ways atau jagai jalanmu. Kemana engkau pergi? Itu yang dikatakan di Amsal pasal yang keempat ayat 26 dan 27 tadi, saudara ya. Tempuhlah jalan yang rata ya saudara, dan hendaklah tetap segala jalanmu.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, biarlah jalan kita itu tetap lurus mengikut Tuhan. Meskipun di masa sulit seperti sekarang ini, ya kan pandemik seperti sekarang ini, ditawarin orang yang gak benar, jangan mau saudara. Tetap jalan yang lurus saudara. Karena jalan lurus itu nanti ujungnya pasti akan mendatangkan kehidupan dan kebaikan. Tapi banyak orang yang menyangka jalannya dia itu lurus padahal ujungnya itu bengkok. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau jalan itu benar-benar lurus atau hanya fata morgana? Kita harus selalu cek dengan kebenaran firman Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita masih punya mata rohani loh yang bisa dikasih tahu sama Roh Kudus, jangan ke situ. Tawaran ini kelihatannya menggiurkan tapi tidak baik. Kalau saudara sudah dikasih tahu, nurut, obey. Karena Roh Kudus tahu yang terbaik buat saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti halnya yang kita baca lagi. Dalam Amsal pasal yang pertama ayat 10 sampai 16. Ya. Simak baik-baik saudara. Amsal pasal yang pertama ayat 10 sampai 16. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Menurut itu sama Roh Kudus aja, jangan sama nasihat orang yang berdosa saudara ya. Ayat 11, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Lalu ayat 12 berkata, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 13, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ayat 14, buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ayat 15, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Ayat 16, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Saudara, di masa sulit seperti sekarang ini mungkin ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tapi kalau engkau tahu itu salah, apalagi ingin berbuat jahat sama orang lain. Meskipun keadaanmu susah, sekarang katakanlah lagi gak bisa makan. Bukan berarti engkau harus merampas makanan orang lain. Bukan berarti engkau harus mencuri atau merampok. Kalau masa ini susah, beberapa saat yang lalu saya sudah pernah memberikan nasihat. Kembali bercocok tanam. Kau bisa gak punya duit tapi kau akan tetap punya bahan makanan. Yeah. Ya, jadi bukan berarti karena masa sulit merupakan excuse, alasan untuk kita berbuat jahat. Justru saudara, sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana di masa yang sulit seperti sekarang ini, kita tetap bisa bersinar untuk memuliakan nama Tuhan. Yes. Ada amin saudara. Yes. Atau sebaliknya Bapak Ibu sekalian, berhati-hati pada waktu saudara lagi kaya raya nih sekarang. Saya tahu saudara ya, ada banyak orang bilang krisis nih. Tetapi masih banyak orang kaya dan mereka juga banyak yang baik loh. I have no grudge against orang kaya. Karena orang kaya yang memuliakan Tuhan itu sangat baik sekali. Dan kami sering bertemu dengan mereka pada waktu mereka ada memberkati pelayanan kami. Mereka hidupnya luar biasa. Tetapi berhati-hati dengan orang kaya yang licik. Mereka saudara tahu ada orang kesukaran. Ini cara duniawi banget. Misalnya nih ada satu rumah. Harganya misalnya katakanlah 1 miliar atau 2 miliar. Karena ada orang kepepet nih. Misalnya contoh, tolong dong orang tua saya sakit atau ini keluarga kena COVID. Dan kemudian saya nggak punya uang untuk ngobatin misalnya. Saya mau jual rumah saya. Oh berapa harganya? Ini kalau ditawarkan di luar 2 miliar. Iya deh saya karena BU. Tahu BU kan? Jual aja 1,5 miliar. Oh nggak bisa, kemahalan. Padahal saudara orang itu tahu ini kesempatan. Misalnya ya. Kalau kamu mau saya bantu sekarang uang cash tunai 500 juta. Saudara kelihatannya banyak kan? Kelihatannya baik hati kan? Tetapi orang itu adalah orang yang sangat keji dan sangat jahat. Tuhan membenci perbuatan seperti itu. Atau misalnya punya aset 10 miliar, ditawar 2 miliar aja. Kalau kamu butuh uang daripada keluargamu mati, lebih baik saya tolong kamu saudara. Dan dia tahu nanti dia bisa perbaikin sedikit, dapat untung misalnya 15 miliar. Saudara, Tuhan membenci perbuatan seperti ini. Marilah kita menjadi orang yang bijak. Tidak penting saudara, atau enggak worth it. Kita mendapatkan keuntungan yang banyak ataupun sedikit dengan cara yang tidak baik. Mari kita memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing saudara. Sebagai penutup, mari kita mengerti. Fokuskan mata dan hati kita pada Tuhan Yesus. Memang kondisi ini sukar.
Tetapi jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Saudara, percayalah karena Tuhan Yesus itu adalah sumber berkat. Dia penyempurna iman dan sumber pertolongan kita.